Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rifki Widaputra dengan NIM 235090807111006. Hari ini saya akan mempresentasikan proyek saya itu proyek robot dengan 2 DOF. Jadi pada proyek ini kita akan menggunakan 2 buah servo, dua dan 1 buah microcontroller serta inputnya itu joystick. Di sisi yang kanan ini tuh joystick untuk menggerakkan sumbu X-nya atau sumbu vertikalnya. Ya, dan yang kiri nih horizontal. Kebalik. Yang ini pokoknya sumbu X-nya, ini sumbu Y-nya. Tujuan dari proyek ini tuh untuk memahami bagaimana cara mengendalikan motor servo berdasarkan input analog dari joystick, sekaligus menampilkan nilai sudut dari posisi joystick secara real time melalui serial monitor. Ini tuh merupakan dasar penting dalam dunia robotika, terutama untuk robot manipulatif atau robot industri sederhana. Jadi komponen yang utama dalam sistem ini itu bisa dilihat ada joystick sebagai input, microcontroller sebagai tempat codingan dan otaknya, kemudian servo sebagai alat untuk mengukur sudut dan menggerakkan alat untuk mengukur sudut dan posisi X dan Y-nya. Secara prinsip itu sistem ini tuh bekerja dengan membaca data analog dari joystick. Joystick menghasilkan nilai antara 0 sampai 1023 tergantung arah dan posisi tuas. Nilai ini kemudian diproses oleh Arduino dan dikonversi menjadi nilai sudut 0 hingga 180 derajat yang bisa dimengerti oleh motor servo. Misalnya saat joystick didorong ke kanan, maka nilai sumbu X meningkat dan servo X akan berputar ke sudut yang lebih besar. Sebaliknya, saat joystick ditarik ke atas, sumbu Y meningkat dan servo Y pun bergerak naik. Dengan cara ini tuh pengguna itu bisa mengontrol posisi lengan robot secara 2 dimensi. Sebelum saya mensimulasikannya, akan lebih baik saya menjelaskan kode program yang saya buat. Jadi kode programnya itu pada awalnya itu kita akan memasukkan library. Ada 2 library di sini, library Arduino dan library servo. Kemudian tuh setelah dimasukkan library, kita deklarasikan 2 objek servo, yaitu servo X dan servo Y. Kemudian kita tentukan pin input untuk joystick dan pin output untuk servo. Di sini servo dan pin joystick. Kemudian dalam fungsi setup, kita hubungkan servo ke pin digital. Nih, servo digital. Bagian utamanya itu sebenarnya itu ada di fungsi loop, di mana Arduino itu membaca nilai joystick, yaitu menggunakan fungsi yang ada dalam loop ini. Nih, baca joysticknya dari sini. Kemudian tuh nilainya itu setelah dibaca, nilai itu akan dipetakan ke sudut servo melalui yang ini. Dia akan dipetakan. Kemudian servo digerakkan pakai servo X-Ride ini. Kemudian setelah digerakkan, nilai servo itu barulah ditampilkan ke dalam tampilan monitor. Untuk menjaga kestabilannya, baru diadakanlah delay. Ya, itu saja untuk program saya, kode program saya. Bagaimana hasilnya? Ini hasilnya. Jadi ketika kita simulasikan ini, ketika kita mulai geser ke atas lah, sumbu Y-nya akan gerak gitu. Nih, sumbu Y-nya gerak dan sudutnya pun akan terbentuk. Dan ketika misalnya kita ke kiri atau kanan, sumbu X akan gerak. Nilai X akan terbentuk. Jadi kita bisa membaca sudutnya seperti ini. Toh di sini joystick nilai X-nya itu 512, sudut yang terbentuk itu 90 derajat. Nah, untuk joystick Y yang ini itu nilainya itu 512, sudut yang terbentuk itu 90 derajat juga. Begitu. Saat diuji di simulator waktu ini, sistem tuh menunjukkan hasil responsif ya. Dan seperti yang bisa dilihat tadi,
nilainya cepat banget keluar saat joystick digerakkan, kedua servo tuh langsung bisa mengikuti arah pergerakan. Jadi saat joystick berada di tengah, yakni sekitar nilai 512, servo akan berada di tengah, yaitu 90 derajat. Ini menunjukkan bahwa pemetaan di joystick ke sudut servo itu berhasil dengan baik. Kemudian untuk tantangannya, jujur sebenarnya kalau tantangannya itu adalah pada masalah servonya, pada masalah simulasinya, maaf, pada masalah simulasinya. Soalnya saya sendiri udah buat simulasi di Proteus dan itu error, sampai sekarang saya nggak ngerti errornya di mana. Kemudian saya juga udah buat di Tinkercad, itu error juga dan saya nggak ngerti gimana, sampai di Walkway. Waktu di Walkway itu pun pertama kali error juga kayak gini jadinya. Jadi nggak bisa disimulasikan di web Walkway biasa. Dia harus pakai Walkway for VS Code dan itu butuh waktu nginstal. Jadi saya harus nginstal lagi. Sehingga karena butuh diinstal, saya makanya di sini mulainya. Makanya dijalankan itu dipakai VS Code. Itu kendalanya. Makanya nanti mungkin saya mohon maaf ke Pak Sugeng untuk eh, rangkaian yang saya buat itu tidak bisa dilihat secara langsung di web gitu. Karena dia akan selalu overload gitu. Gak mau ketampung di webnya dan ngarahin untuk ke Walkway Simulator. Maksudnya Walkway VS Code. Kemudian soal tantangannya lain itu kan salah satu posisi joystick ini tuh selalu balik gitu. Salah satu tantangan dalam proyek ini juga tuh mendeteksi posisi tengah joystick secara akurat. Karena terkadang posisi netral tidak terlalu tepat di nilai 512. Untuk itu perlu dilakukan kalibrasi atau penyesuaian nilai tengah. Selain itu, di simulator walkway kadang terjadi delay karena beban sistem. Solusinya itu saya udah nambahkan delay 100 untuk kestabilan yang ini. Jadi nilai ini tuh udah saya tambah biar untuk jadi kestabilan dan untuk masalah ini aman. Baik, itu saja mungkin yang masih bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.